Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Yehu Franz Eni Satyareksa. Saya panggil Eni. Jadi, teman-teman semua, kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai demokrasi di Indonesia. Jadi, sebelumnya sudah ada rekan saya sendiri yang menjelaskan mengenai demokrasi dan juga makna demokrasi. Oke, next. Oke, jadi pada gambar di samping tampak jelas ya, yaitu sosok Muhammad Hatta atau dipanggil Bung Hatta. Jadi Bung Hatta ini dikenal sebagai Bapak Demokrasi Ekonomi Indonesia. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Bung Hatta sendiri ini yang menciptakan gagasan mengenai demokrasi, yang kemudian dia itu dipatrikan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bunyinya itu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pada kali ini terdapat perbedaan pemahaman antara orang Barat atau sosialisme Barat dan juga Bung Hatta sendiri. Jadi dalam paham sosialisme Barat, individualisme ekonomi dilawan dengan menawarkan campur tangan negara dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Bagi Bung Hatta sendiri, individualisme Barat dilawan dengan asas kekeluargaan, yaitu kebersamaan atau kolektivisme yang bersumber dari tradisi kehidupan masyarakat asli di Indonesia. Nah, dalam wujudnya ini, bagi Hatta, asas kekeluargaan sendiri adalah koperasi. Dengan demikian, Bung Hatta ini menyodorkan koperasi sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi di bidang ekonomi. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke materi demokrasi di Indonesia. Jadi, demokrasi ini sebenarnya kita bisa temukan di lingkungan kita. Jadi, demokrasi ini sangat dekat dengan kita secara sadar dan tidak sadar ya. Karena sesederhana kita pasti pernah terlibat dalam pemilihan ketua RT, pemilihan pengurus takmir masjid, atau pemilihan pengurus lingkungan. Nah, itu semua adalah bentuk sederhana dari demokrasi. Kenapa bisa? Karena biasanya kegiatan-kegiatan tersebut itu diawali dengan pertemuan demi menyepakati syarat dan tata cara pemilihan, kemudian dilanjutkan dengan mengajukan bakal calon yang tentunya telah melewati syarat dan juga tata cara tersebut. Kemudian kesepakatan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah dan juga mufakat. Nah, berawal dari demokrasi yang sederhana tersebut, dikembangkanlah konsep tersebut menjadi demokrasi Indonesia modern. Terbagi atas 3, yaitu demokrasi di bidang politik, ekonomi, dan juga sosial. Nah, setelah konsep dari demokrasi di Indonesia sendiri, terdapat 10 pilar demokrasi dimaksudkan dengan dalam prinsip ya. Jadi ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, saya akan menjelaskannya secara rinci satu-satu. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama, kalau sesuai dengan Pancasila yang pertama. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945
itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Namun, pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniyah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya sendiri, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, yang di dalamnya ada DPR dan DPD, dan juga DPRD. Nah, yang ketiga, demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan, atau demokrasi dagelan, atau demokrasi yang manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah atau hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan juga kerusakan. Baik, yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya itu demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut UUD 1945 ini mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan, the division and separation of power, dengan sistem pengawasan dan perimbangan atau check and balances. Oke, yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya sendiri adalah demokrasi menurut UUD 1945 mengakui HAM yang tujuannya bukan saja untuk menghormati hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia yang seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya sendiri, demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans atau pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi alat pembuktian, dan petitumnya juga. Kemudian yang ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. Seperti yang kita tahu, konsep otonomi daerah yaitu di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah masing-masing untuk mengurus daerah mereka masing-masing sesuai pemerintah daerah. Jadi artinya sendiri otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Jadi UUD 1945 ini secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. Seperti konsep otonomi daerah. Oke, lanjut. Yang ke-9, demokrasi dengan kemakmuran. Artinya itu, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negaraan. Jadi, demokrasi itu bukan hanya soal otonomi daerah atau keadilan hukum, karena
bersamaan itu semua, demokrasi menurut UUD 1945 ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Jadi kembali lagi kepada prioritasnya yaitu rakyat. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan atau lapisan, kelompok, satuan organisasi yang menjadi anak emas atau diberikan prioritas yang lebih. Tidak ada, semuanya disamaratakan secara adil. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada yang kurang atau kesalahan kata. Selanjutnya untuk materi-materi berikut akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.